Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita pertama, rombongan staf DPRD Pesisir Barat Lampung kecelakaan subuh. Kecelakaan yang menimpa rombongan Sekretariat DPRD Pesisir Barat di Tol Kalianda Lampung Selatan terjadi pada Rabu 6 September 2023 pada pukul 5 pagi atau subuh tadi. Minibus Toyota Avanza bernomor polisi BE1509XZ itu kecelakaan di Tol Kalianda kilometer 13 di Kecamatan Kalianda Lampung Selatan sambil membawa 5 orang penumpang. Rombongan staf DPRD Pesisir Barat Lampung tersebut mengalami kecelakaan dalam perjalanan dinas ke Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Kini seluruh korbannya telah dibawa ke Rumah Sakit Bob Bazar Lampung Selatan. Imbas dari kecelakaan tersebut, satu orang korban bernama Hermansyah dinyatakan meninggal dunia. Sedangkan korban atas nama Marhasan Samba kondisinya luka ringan dan Apriyade kondisi dengan luka ringan juga. Dari Sekretaris DPRD Pesisir Barat Maulana Sadi konfirmasi membenarkan atas adanya kejadian kecelakaan tersebut. Antara pukul 5 sampai pukul 6 pagi tadi jadi kecelakaan di KM 11200 jalur B arah menuju Bakauni antara mobil Avanza kendaraan dari Sekretariat Dewan Pemerintah Daerah Pesisir Barat. Jadi dugaan sementara supir kehilangan kendali atas kendaraannya. Jadi ini masih kita dalami kehilangan kendalinya seperti apa, apakah mengantuk atau kendaraannya ada error. Nanti kami masih mendalami dalam proses ini sementara. Jadi akibat dari kecelakaan ini satu korban meninggal dunia dan empat luka berat. Kalau dugaan awal memang kelalaian di supir kendaraan. Masih kita dalami. Jadi ini masih kita dalami. Jadi kita nggak mau menerka-nerka Pak. Jadi kita olah TKP, pemeriksaan saksi-saksi di lapangan, kita periksa juga teman-teman Bravo yang di tol untuk keterangan kita ambil keterangan, jadi kita bisa memastikan kehilangan kendali atas kendaraan ini akibat apa gitu. Kira-kira demikian. Oke, sip. Kalau kendaraan yang ditabraknya gimana, Dan? Sementara masih kita cek CCTV. Luka ringan, hanya satu yang perlu dibawa ke rumah sakit di Bandar Lampung, mengingat kondisi keluarganya ada di Bandar Lampung dan dia dekat dengan keluarga. Artinya ada 3 korban luka ringan dan 1 luka berat ya, Ibu? Iya. Ibu bisa sedikit dirinci, korban yang mengalami luka-luka ini apa saja sih Bu luka-lukanya? Nah, yang tadi yang tampak di DPRD itu hanya luka sedikit di wajah. Terus yang satu lagi anggota dewan juga itu lidahnya tergigit. Berita selanjutnya, polisi menggerebek gudang pupuk oplosan di Terbanggi Besar. Polisi menyita barang bukti sebanyak 35 ton. Polsek Terbanggi Besar menggerebek gudang pupuk oplosan di Kampung Karanggareh, Terbanggi Besar, Lampung Tengah pada Selasa 5 September 2023 pada pukul 15.00 atau jam 3 sore. Dari gudang tersebut, polisi menemukan 35 ton pupuk oplosan berbagai macam merek siap edar. Kapolsek menjelaskan penggerebekan bermula dari laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan yang mana berkaitan dengan pupuk. Warga menduga pupuk yang diproduksi di gudang tersebut adalah palsu alias oplosan. Saat ditanya, polisi melakukan penyidikan gudang yang menjadikan praktik pengoplosan pupuk itu adalah milik warga setempat bernama Sudinoto. Sudinoto mengaku gudang tersebut disewakan kepada seorang berinisial A yang digunakan untuk usaha pupuk. Usaha tersebut sudah berjalan selama 5 bulan. Saat polisi mendatangi TKP, kondisi gudang tidak ada aktivitas apa-apa. Namun di gudang tersebut masih banyak alat produksi, bahan, dan juga barang bukti 35 ton pupuk siap edar.
Saat diperiksa polisi diduga komposisi pupuk tersebut tidak sesuai dengan aturan. Selain polisi memasang garis polisi untuk proses penyidikan lebih lanjut. Dari Kapolsek mengatakan polisi akan mendalami kasus ini untuk mengetahui jalur distribusi pupuk ilegal di Lampung Tengah. Polisi juga akan memeriksa lebih lanjut terkait kandungan pupuk dan juga mengidentifikasi bahan oplosan apa yang digunakan. Gudang pembuatan pupuk ini yang kita duga yang biasa kita sebut dengan pupuk alternatif. Alternatif ini dia menggunakan karung yang sudah dikemas, yang siap untuk dilakukan penjualan sama dia untuk didistribusikan. Namun demikian kita akan cek daripada izin produksinya, kemudian izin edar, kemudian produksi ini di sini sudah berizin belum gitu. Bahan-bahan yang dia gunakan apakah sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Departemen Pertanian. Jumlahnya berapa tuh, Pak? Ya nanti kita hitung dulu, ini kita mau. Sementara yang ada di sini berapa? 35 ton sementara yang ada di sini. Sudah beredar di mana aja, Bu? Ini kita belum tahu karena orangnya tidak ada, sudah tidak di tempat lagi, mungkin bocor. Kita datang ke sini. Tapi insya Allah dalam waktu dekat akan kita amankan. Berita selanjutnya, belasan gajah liar menghancurkan rumah warga Suwoh, Lampung Barat. Sebuah rumah milik warga bernama Tumiran, 61 tahun di Pekon Tugu Ratu, Kecamatan Suwoh, Lampung Barat ini hancur diseruduk oleh belasan ekor gajah liar. Kawasan gajah liar berjumlah 18 ekor itu kembali masuk ke permukiman warga Suwoh pada Selasa 5 September 2023 sekira pukul 3 dini hari. Pembina Satgas Konflik Gajah Suwoh dan BNS Sugeng Hari Kinaryo Adi membenarkan bahwa ada kawanan gajah liar merusak rumah warga. Sugeng menceritakan letak rumah Tumiran ini berada di ujung permukiman dan berjarak sekitar 100 meter dari rumah lainnya. Tumiran yang saat itu sedang beristirahat belum mengetahui jika gajah sudah masuk ke permukiman. Tumiran dan keluarganya saat ini mengungsi ke rumah anaknya yang tak jauh dari kediamannya, tepatnya di Pemangku Pangkalan Pekon Tugu Ratu. Ia akan kembali untuk memperbaiki rumahnya saat kondisi benar-benar sudah aman. Sugeng mengatakan kawanan gajah saat ini berada di daerah perkebunan atau umbulan milik warga. Lebih lanjut, tutur Sugeng pihaknya akan terus melakukan upaya agar kawanan gajah itu bisa kembali ke hutan rimba. Namun saat ini upaya belum membuahkan hasil dikarenakan kawanan gajah yang selalu berbalik arah. Pemain Batum, iki pawon, ini boleh kabeh ini. Jadi dibobol kurang Batum tok, gubuk ndur kuwi lha ya ora dibongkar. Liyati, beras entek tuh ora tarik, pisan. Bengi sekan nggon Kang Bagong kae non. Tapi masih di jebol kurune Mbah Tum tok iki kok ngono kuwi. Iki. Alat dapur entek. Biasane piring pecah, gelas. Oke. Ora tarik ki. Berita selanjutnya, sidang kasus TPPO di Bandar Lampung. 4 terdakwa mengajukan eksepsi. Perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang melibatkan 24 orang calon pekerja migran asal Nusa Tenggara Barat mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Sidang perdana perkara TPPO yang menjerat 4 orang terdakwa ini telah berlangsung di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung pada Senin 28 Agustus 2023 lalu.
Adapun keempat terdakwa yakni Dwiki Wenilton, Irsyad Taufik Rahman, Linda Prihandayani alias Alin Rifai, dan Anggi Novriantari alias Ani Lestari. Keempat orang tersebut didakwa oleh jaksa penuntut umum telah melakukan perbuatan dengan unsur orang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan ancaman kekerasan, menggunakan kekerasan penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan. Atas hal tersebut, CPU kemudian mendakwa keempat terdakwa melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau pasal 81 junto pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan perkara migran Indonesia, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Atas dakwaan tersebut, perkara terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan keberatan dan mengajukan eksepsi. Sidang eksepsi perkara ini berlangsung pada Selasa 5 September 2023 atau kemarin. 2023 PNTIK tidak memenuhi syarat sehingga harus dinyatakan batal demi hukum atau tidaknya tidak dapat diterima. 4. 3. Menyatakan terdakwa Dwiki Wenilton bin Daniel dibebaskan dari seluruh dakwaan penuntut umum. 4. Menyatakan perkara nomor 663/2023/PNTIK diberhentikan. 5. Memulihkan nama baik, harkat, serta martabat terdakwa dengan segala akibat hukumnya. 5. Membebankan biaya perkara pada negara atau apabila majelis hakim berpendapat lain agar diberikan keputusan yang seadil-adilnya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum berlaku dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa sesuai ekonomi. Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak. Berita selanjutnya, Kadisdaq Bandar Lampung buka suara terkait polemik relokasi perdagangan Pasar Pasir Gintung. Kepala Dinas Perdagangan Pemkot Bandar Lampung Wilson Faison angkat bicara terkait polemik relokasi pedagang Pasar Pasir Gintung. Wilson mengatakan pendataan pedagang di Pasar Pasir Gintung tak hanya melibatkan Dinas Perdagangan Pemkot Bandar Lampung saja. Akan tetapi Wilson dan pihaknya melibatkan paguyuban serta pedagang senior. Wilson menerangkan pada pasar juga berhak jika memang ingin menata pedagang secara terpisah. Akan tetapi jika mereka menawarkan pembuatan surat baru, maka itu yang salah. Oleh sebab itu Wilson meminta pedagang untuk tidak perlu khawatir terkait pendataan yang dilakukan oleh PD Pasar. Diketahui dalam pemberitahuan sebelumnya, sejumlah pedagang yang tergolong dalam paguyuban pedagang Pasar Pasir Gintung mengaku resah terkait pendataan relokasi pasar. Ketua Paguyuban Pasar Pasir Gintung Jumadi mengatakan pedagang mengaku resah lantaran pendataan dari perusahaan daerah atau PD Pasar dan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung ini. Jumadi menjelaskan Paguyuban Pedagang Pasar Pasir Gintung saat ini memiliki surat lapak dari Dinas Perdagangan. Baru grand opening, ada promo menarik di Cooler City Ice Cream Bandar Lampung.
Gerai Cooler City Ice Cream di Bandar Lampung baru saja mengadakan grand opening. Gerai Cooler City Ice Cream berada di Jalan Imam Bonjol nomor 235D, Gedung Air, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Dalam rangka grand opening, Cooler City Ice Cream menghadirkan promo beli minuman apa saja gratis ice cream cone. Bertender Cooler City Ice Cream, Lydia Okta mengatakan, promo ini berlangsung pada 6 sampai dengan 12 September 2023. Okta menjelaskan Cooler City Ice Cream menjual menu ice cream series, fruity, milk tea series, dan pure tea series. Ada juga cream series yakni ice cream cone, Oreo sundae, caramel boba sundae, coklat sundae, strawberry sundae, mango sundae, red bean sundae, strawberry tea shake, peach tea shake, dan mango boba ice cream. Fruity series yakni fresh lemonade, lemon green tea, mango fruity, lemon grapefruit tea, peach jelly tea, strawberry fruity, passion fruity, dan grape jelly tea. Milk tea series yakni ada coffee jelly milk tea, caramel boba milk tea, coconut jelly milk tea, red bean milk tea, pudding milk tea with 2 topping, mixed topping milk tea, strawberry topping tea, dan juga mango popping tea. Ada juga kopi series yakni classic coffee dan cream float coffee. Pure tea series ada peach oolong tea, jasmine green tea, peach oolong tea 2, dan jasmine green tea with 2 topping. Semua menu di sini dijamin enak, manis rasanya pas, dan pasti menyegarkan di lidah dan juga tenggorokan. Cooler City Ice Cream ini buka setiap hari Senin sampai dengan Jumat, mulai pada pukul 10 pagi sampai dengan jam 9 malam, serta Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Untuk ingin tahu lebih lanjut mengenai alamat, jam buka, promo, dan juga menu lainnya, bisa lihat di Instagram mereka yakni di @coolercity.bandarlampung. Mbak Okta, ini di Cooler City lagi ada promo apa ini, Mbak? Ya, untuk di Cooler City kita sedang ada promo di mana pembelian varian minuman apa aja ada gratis es cone 1 untuk per minuman ya. Iya. Nah, promo ini berlaku sampai kapan, Mbak? Untuk promonya sendiri berlaku dari tanggal 6 sampai tanggal 12 September 2023. Iya. Nah, Mbak, kenapa sih Mbak kok kita wajib banget datang ke Cooler City? Nah, untuk teman-teman wajib banget nih datang ke Cooler City karena kita sendiri memiliki menu yang sangat enak beda dari yang lain, terutama menu andalan kita yaitu ada di milk tea. Iya. Nah, Mbak, terakhir nih, Cooler City ini alamatnya ada di mana sih? Untuk Cooler City sendiri alamatnya ada di Gedung Air Tanjung Karang Barat di Kota Bandar Lampung. Oke deh, makasih. Di Cooler City lagi ada promo apa ini, Mbak? Ya, untuk di Cooler City kita sedang ada promo di mana pembelian varian minuman apa aja ada gratis es cone 1 untuk per minuman ya. Iya. Nah, promo ini berlaku sampai kapan, Mbak? Untuk promonya sendiri berlaku dari tanggal 6 sampai tanggal 12 September 2023. Iya. Nah, Mbak, kenapa sih Mbak kok kita wajib banget datang ke Cooler City? Nah, untuk teman-teman wajib banget nih datang ke Cooler City karena kita sendiri memiliki menu yang sangat enak beda dari yang lain, terutama menu andalan kita yaitu ada di milk tea. Iya. Nah, Mbak, terakhir nih, Cooler City ini alamatnya ada di mana sih? Untuk Cooler City sendiri alamatnya ada di Gedung Air Tanjung Karang Barat di Kota Bandar Lampung. Oke deh, makasih. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.